Baik, terima kasih. Bahwa hari ini kita sudah lihat jelas Peggy Setiawan pra-peradilannya dikabulkan. Artinya bahwa ini semua satu rangkaian dengan perbuatan yang dilakukan dituduhkan oleh klien kami Saka. Bahwa 2016 dengan Peggy Setiawan itu dituduhkan dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi nyatanya sekarang dibebaskan. Nah, masih yakin nggak dengan kasus ini? Bahwa kasus ini betul-betul terjadi sebuah pembunuhan. Makanya kita ajukan juga berbarengan bahwa hari ini kita ajukan PK-nya. Dengan PK itu ada novum-novum yang kita akan buktikan, novum-novum terbaru. Seperti ada misalkan Vina, bahwa tidak ditemukan, tidak terlihat dalam foto-foto itu bahwa terjadinya pemerkosaan. Tidak adalah penunjuk-penunjuk. Lalu ada motor yang ada garisnya, bahwa motor itu juga kan kerusak, kan apa tidak seperti yang diberitakan bahwa motor itu dalam keadaan mulus. Abang hari ini datang langsung ke sana tadi sempat nggak? Itu baru sampai dari Cirebon. Ya? Iya. Gimana sih Bang menceritakan suasana di sana? Mungkin Bapak harus sampaikan. Udah, beresin dulu. Ya, gimana? Di mana suasana di sana Bang? Kondisi suasana sempat ada ini nggak? Suasana di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Sidang. Kan suasana di Cirebon bahwa klien kami tadi juga ikut sama-sama mendaftarkan peninjauan kembalinya Saka, bahwa Saka ini kan sangat senang sekali dengan adanya berita bahwa Peggy dikabulkan pra-peradilannya, ya. Artinya Peggy dibebaskan. Nah, ketika Peggy dibebaskan, saksi-saksi yang bersaksi ini seperti AF, Dede, Pasren ini bagaimana? Lalu terhadap pengacara-pengacara yang melindungi saksi selama ini, agar kebenarannya bagaimana? Yakin kan nih, masih yakin tidak bahwa 2016 ini adanya terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Oke, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti. Apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu. Di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan, kelemahan, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai vonis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman, dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Bang, apa dari pihak kuasa hukum Peggy sendiri Bang akan menuntut ganti rugi pada pihak kepolisian Jabar nggak Bang? Membersihkan nama baiknya Peggy Bang? Bisa dijelaskan Bang? Kita nggak tahu, yang pasti dengan adanya putusan Peggy ini itu membuat terang seluruhnya, yang mana pada tahun 2016 itu gelap dari proses penyidikan yang terindikasi adanya rekayasa, sekarang sudah terjawab. Dengan ini maka
para terpidana yang sekarang sedang menekam ini itu sangat terbukti bahwa mereka lah pelakunya. Nah, harapan kita mudah-mudahan putusan pra peradilan yang diputus hari ini menjadi acuan bagi hakim di Mahkamah Agung nantinya, terutama Hakim Agung, bila perlu ke-9-9-nya ikut bersidang untuk menentukan nasib daripada orang-orang yang tidak bersalah seperti Saka Tatal. Nah, karena ternyata di pra peradilan menjelaskan bahwa Peggy tidak bersalah karena tidak berada di lokasi. Itu poin yang paling sering dinyatakan. Nah, harapan yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan didengar oleh Presiden dan petinggi-petinggi, karena agar Hakim Agung bisa independen dan tanpa dirasuki ataupun dibisiki siapapun dalam menentukan putusan dalam konteks PK daripada Saka Tatal.